Kalau misalnya Ya. menggunakan hasil riset ya, misalnya nih beberapa negara Eropa, mereka itu nggak ada sih sebenarnya yang masuk jam 6.30 tuh nggak ada. Mereka itu untuk SMA rata-rata itu kan pukul 8 ya, bahkan ada yang 8.30. Dan Mm-mm. kalaupun tidur setelah sholat subuh itu tidak baik, dilarang, bahkan nggak sampai haram sih, tapi dilarang. Jadi otomatis setelah, kalau jam masuknya jam 6, jadi si anak ini akan terbiasa sholat subuh. Dan kalau berbicara soal apa ya, kurang tidur, mau jam 6, jam 7, jam berapapun, kalau anak naiknya suka bergadang ya memang kurang tidur. Halo Sobat LK Populer dimanapun berada, semoga kalian sehat selalu dan semoga diberikan kelancaran segala urusan dan rezekinya juga lancar, amin Allahumma amin. Baik sobat semuanya, baru-baru ini Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat telah menerapkan aturan baru. Siswa diminta untuk datang lebih pagi, yaitu jam 6 lebih 30 menit. Wah, Saya bikin lagi kebijakan yang pertamanya ribut, lama-lama menerima. Jam 6 pagi harus di kelas. wah, ini pagi bener ini. Hal ini menimbulkan respon pro dan kontra di antara masyarakat tentu saja, dan tak luput dari pantauan ex-KPAI ya, Retno Listiarti ini tidak setuju dengan usulan gubernur tersebut. Beliau tidak setuju dengan program Kang Deddy Mulyadi yang menyebut bahwa belajar terlalu pagi ini bisa mengurangi konsentrasi dan tidur lebih malam itu katanya lebih bagus ini teman-teman. Hal itu didasarkan pada riset luar negeri teman-teman. Jadi riset luar negeri diambil ya, kemudian mau diterapin di sini. Itu lucunya KPI seperti itu ya. Jadi dia selalu nyerang KDM dengan berbagai cara agar kebijakan-kebijakannya ini tidak diterapkan begitu ya. Ada aja ini KPI. Kita lihat Kalau misalnya ya, menggunakan hasil riset hasil ya, riset misalnya nih beberapa negara Eropa, mereka negara itu nggak ada Eropa. sih sebenarnya yang masuk jam 6.30 tuh nggak ada. Mereka itu untuk SMA rata-rata itu kan pukul 8 ya, bahkan ada yang 8.30. Nah sebenarnya berdasarkan riset sih, jadi terdapat sebuah Berdasarkan riset. studi ya di Health Journal and Journal of Clinical Psych ya, di situ ada sebuah riset yang menunjukkan bahwa masuk sekolah lebih pagi itu ternyata justru menurunkan konsentrasi. Menurunkan Karena kan konsentrasi anak-anak katanya. ini jadi kurang tidur ya, dan anak-anak remaja itu ternyata punya jam biologis yang berbeda juga dengan orang dewasa seperti kita gitu. Jadi Oke, aku stop dulu ya. Masalah jam kurang tidur kan kata Kang Deddy Mulyadi jam tidurnya udah lebih diawalin begitu. Sehingga Kang Deddy Mulyadi menerapkan aturan jam malam begitu. Jadi nggak ada lagi untuk kurang tidur begitu kan. Nah, kita lanjut dulu. mereka justru tidur itu harus agak lebih malam, jadi tidak bisa jam 8 gitu ya, dan mereka harus bangun lebih siang. Nah itu memang juga kembali kepada hasil riset. Nah untuk riset yang ini itu riset menunjukkan ketika jam masuk terlalu pagi itu menurunkan konsentrasi, daya tangkap, dan performa akademik para peserta didik, sehingga kemudian kebijakan masuk lebih pagi itu kemudian diubah itu di negara-negara Eropa karena di berangkat negara dari hasil Eropa. kajian. Oke, ini dari pendapat aku sendiri sih, kenapa ibu ini kok ya ngambil riset dari luar negeri begitu? Kenapa kok nggak melakukan riset sendiri kemudian diterapkan di Indonesia ya? Mengambil riset dari budaya orang-orang Indonesia, budaya anak-anak Indonesia yang bangun pagi, kemudian manfaatnya apa ya? Diterapin di Indonesia sendiri begitu loh ya. Ini kan luar negeri ya, budaya luar negeri kan beda dengan budaya sini ya. Belum tentu budaya sana kemudian kita ambil diterapin ke orang-orang Indonesia kemudian jadi bagus, bisa hasilnya sama kayak mereka. Itu kan belum tentu ya. Muncul lagi nih satu orang yang tidak setuju dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi tentang jam masuk sekolah ini ya. Kan sekarang harus masuk jam 6 pagi ya anak-anak sekolah itu. Namanya tuh Ian Suryadi Suteja. Dia seorang dokter spesialis anak loh. Gak setuju loh anak-anak bangun pagi. Alasannya katanya kalau anak-anak bangun pagi nanti psikologisnya akan terganggu. Perkembangan otaknya pun akan terganggu karena mereka akan kurang tidur. Ini
ini jelas deh, dokter ini bukan orang Islam ya. Karena kalau di Islam itu kita ada yang Nah, namanya ini. sholat subuh. Kalau sholat subuh itu sekarang itu jam 4-an lah di sini kan di Indonesia ini. Otomatis kita itu harus bangun pagi untuk Nah, itu. melaksanakan sholat subuh. Dan kalaupun tidur setelah sholat subuh itu Iya tidak juga baik. masuk akal ya. Dilarang, bahkan nggak Nah, sampai haram itu. sih, tapi dilarang. Jadi otomatis setelah kalau jam masuknya jam 6, jadi si anak ini akan terbiasa sholat subuh. Betul Dan juga. kalau berbicara soal apa ya kurang tidur, mau jam 6, jam 7, jam berapapun, kalau anak-anaknya suka bergadang ya memang kurang tidur. Jadi alasannya gimana ya? Kan pagi itu malahan bagus, olahraganya masih segar. Olahraga itu kan kebanyakan dilakukan pagi, jalan kaki, bagus kan? Kok alasannya sih Pak, aduh katanya ini dokter spesialis anak, aduh pikirnya kok gimana ya? Iya, masuk akal juga sih apa yang dikatakan oleh warganet ini ya. Kalau misalkan sekolah itu dibikin masuknya jam 8 pagi, niscaya anak-anak setelah sholat subuh akan tidur lagi. Dan itu pun nggak baik kan? Dokter anak kritik Dokter anak usulan sekolah kritik. masuk jam 6 pagi dari Deddy Mulyadi. Dari Deddy Resiko Mulyadi. kesehatan mengintai. Kok Resiko saya curiga ya kesehatan. dokter ini dan orang tua yang tidak setuju anak masuk sekolah jam 6 pagi. Mereka tidak pernah sholat subuh dan tidak pernah mengajarkan anak-anaknya sholat subuh. Bisa Dan lucunya jadi. lagi alasan dokter ini tidak setuju dengan kebijakan tersebut karena menurutnya memaksakan anak masuk sekolah terlalu pagi justru bisa berdampak negatif terhadap tubuh kembang dan kondisi mental anak. Kalau saya kurang setuju ya, kita lihat saja di luar negeri itu nggak ada yang sampai masuk jam 6 pagi. Ibunya harus siap-siap jam 5 atau bahkan lebih pagi. Bukan cuma anaknya yang kelelahan, tapi orang tuanya juga. Nah kan benar Nukieu Matara sholat subuh cek aing oge. Ya dok, Uing baca ya, manfaat bangun pagi di situs resmi Oke, Siloam situs resmi. Hospital. Yang pertama, waktu baik untuk sarapan. Yang kedua, meningkatkan kesehatan mental dan suasana hati. Yang ketiga, menjaga kesehatan kulit. Yang keempat, memiliki waktu untuk olahraga pagi. Yang kelima, meningkatkan konsentrasi dan produktivitas. Yang keenam, meningkatkan kualitas tidur. Nih, yang ketujuh, merasa lebih tenang. Selain itu kan Kang Deddy Mulyadi juga sudah membuat kebijakan pembatasan jam malam bagi pelajar. Kang Deddy melarang pelajar keluyuran lewat jam 9 malam. Tujuannya apa? Salah satunya agar siswa atau pelajar ini tidak bergadang alias tidur lebih awal. Iya, supaya manfaatnya apa? banyak. Supaya bangun lebih pagi tanpa mengurangi jam tidur anak dan tidak membuat anak kelelahan seperti yang dokter ceritakan. Gue hitungin nih, kalau misalkan anak tidur jam 10 malam dan bangun jam 4 pagi nih. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 nih. 4 berarti 7 jam anak waktu tidur. Sangat cukup untuk anak tidur. Kelelahannya di sebelah mana? Ngaco nih dokter. Iya juga. Ya, jadi pendapat dokter ini kok langsung terbantahkan dengan logika yang sehat begitu loh ya. Dasarnya apa sih? Dokter tadi ngucapin kalau anak bangun pagi itu ngerusak kesehatan mental. Ini kayaknya kok nggak ada dasarnya ya. Tadi sudah dibantah dengan situs resmi dan ada segudang manfaat di saat anak itu bisa bangun pagi ya. Tentu saja Kang Deddy Mulyadi menerapkan kebijakan ini itu tidak ceroboh begitu, sudah dipikir-pikir matang dulu ada nggak manfaatnya untuk anak ya. 6 pagi. Jam 6 pagi harus di kelas. Nah, itu pertama orang menentang. Lama-lama orang menyadari ini Kang Deddy benar. Kenapa? Ketika jam 6 pagi di kelas itu, kalaupun mereka di kota, paginya masih bersih udaranya, jalannya belum macet, mereka tidak ada yang kesiangan. Terus karena jam 6 pagi di kelas, anak-anak jam 5 harus bangun. Maka orang tuanya meminta anak-anaknya tidur jam 9, jam 8. Orang tuanya terbawa dalam ritme pendidikan anak-anaknya. Dia harus bangun juga, karena pagi-paginya ibunya harus masak. Begitu ya, jadi jam tidurnya digeser lebih awal begitu teman-teman. Dan kata Kang Deddy Mulyadi ini awalnya ada banyak orang menentang, nanti lama-lama mereka akan terbiasa. Jujur ya, waktu pertama kali dengar kabar masuk sekolah jam 6.30, jam aku sempat 6.30. mikir, waduh kira-kira ribet gak ya Nah, waktunya.
Bukan karena aku nggak biasa bangun pagi, aku mah udah biasa dari subuh udah mulai aktivitas. Tapi yang aku pikirin itu anak-anak, karena nggak semua anak bisa cepat adaptasi. Tapi setelah aku baca komentar ibu-ibu, banyak yang setuju. Mereka bilang kami biasa bangun jam 4, nggak masalah. Dari situ aku sadar, mungkin bukan masalah jam masuknya, tapi soal kesiapan dan kebiasaan kita sebagai orang tua. Mungkin ini saatnya kita evaluasi. Apakah kita sudah ngajarin anak-anak bangun pagi dengan nyaman, bukan dengan marah-marah? Apakah kita udah mulai hari dengan tahajud, itu betul, subuh berjamaah, atau malah masih suka molor? Jadi, kalaupun kebijakan ini jalan terus, ya kita sambut, karena ini bisa jadi jalan kita untuk lebih tertib, lebih berkah paginya, dan lebih sehat mental juga buat anak-anak kalau mereka diajari bangun pagi tanpa stres. Oke, ibu-ibu ini setuju ya, karena ada efek positifnya begitu. Oke sob, dan ini pun ada yang sudah mulai latihan menerapkan kebijakan tersebut. Ini ada salah satu sekolah yang sudah latihan, kita lihat. Sekarang pukul 5.35 sudah ada murid yang datang ke sekolah, kita tanya dulu. Oke, Nih satu orang mau tanya dulu. Ini malu mas, mereka malu. Mau tanya dulu, kenapa pagi-pagi sudah datang ke sekolah? Soalnya kita mau pesen terus kita harus dandan dulu, make up dulu, biar cantik. Oke, berarti hari ini hari Selasa ya? Iya. Tanggal 6. Tanggal 3. Astagfirullah. Jangan lupa nonton di SMK 3 Lumines. Tuh, jadi hari ini tanggal 3 Juni ada acara fashion show di SMK 3 oleh kelas 11 dan juga kelas 12. Artinya apa? Ternyata bisa ya berangkat pagi juga. Maka jangan masalah, tidak masalah kalau misalnya nanti ada kebijakan yang baru sudah diterapkan, masuk sekolah pukul 6.30. Terima kasih. Oke ya, tetapi di antara netizen atau masyarakat tentu ada yang tidak setuju, itu wajar. Mereka menganggap itu terlalu kepagian ya. Nanti banyak yang ngantuk, ada yang banyak yang belum siap begitu. Nah, kemudian ini yang menjadi kendala adalah gimana kalau anak itu jarak rumahnya ke sekolah jauh begitu kan, harus mempersiapkan lebih pagi lagi. Biasanya repot begitu. Ini dijawab oleh KDM sendiri. Kita lihat. Sekolah jam 6.30 itu, Pak. Kan di daerah-daerah selatan Garut kayak gitu. Mereka jarak tempuhnya jauh juga katanya. Itu apakah harus juga gini? Pengelolaan gini. Jadi jam 6.30 itu dulu saya waktu jadi bupati malah jam 6. Dan banyak daerah pegunungan. Nah, kalau seperti nanti kita bisa lihat, yang penting kan standarnya 6.30. Dari standar 6.30 nanti ada aturan teknis, Pak. Yang aturan teknis nanti yang menerapkan adalah kepala UPT-nya. Kepala UPT nanti berdasarkan distribusi wilayah dan bagaimana kondisi wilayah. Itu kan umumnya dulu, kan ada yang bersifat ketentuan umum oleh gubernur, nanti ada ketentuan khusus yang dibuat oleh kepala UPT-nya masing-masing. Berarti menyesuaikan dengan kultur wilayah. Tapi kalau di daerah pegunungan malah jaraknya lebih dekat, Pak. Kalau ke SD dan SMP. Tapi kalau ke SMA bisa jadi jaraknya lebih jauh. Nanti kan ada hitungannya. Oh gitu. Ya. Ya tentu saja Kang Deddy Mulyadi sebelum menerapkan kebijakan itu, Kang Deddy Mulyadi sudah memulai melatih dirinya sendiri menerapkan itu kebijakan terhadap dirinya sendiri begitu loh. Tidak asal diterapkan kepada orang lain, tetapi KDM ya tidak melakukan sendiri, tidak diuji coba ke diri sendiri, itu enggak ya. Saya kira seperti itu. Dan Kang Deddy Mulyadi sudah merasakan manfaatnya karena ada efek positifnya, maka diterapkanlah kepada anak-anak. Ya nanti tinggal kita evaluasi aja apakah ada efek negatifnya yang begitu besar setelah diterapkan kebijakan ini atau tidak ya. Kalau memang tidak ya, riset-riset luar negeri itu yang didatangkan oleh yang diambil dari sumber-sumber itu kok ternyata benar ya, maka nanti dicabut gitu aja kan selesai. Tetapi sejauh ini kan fan-fan aja begitu, gak ada masalah begitu. Oke sob, untuk setuju atau tidaknya ini tergantung masing-masing pribadi ya. Kalau saya pribadi setuju karena melihat banyak sisi positif dari kebijakan itu sob. Oke, baik, kurang lebihnya mana kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.